Halo teman-teman, kembali lagi kita pada kesempatan kali ini. Kali ini kita akan membahas terkait dengan uji chi-square, di mana kita akan membuat data yang tadinya tidak terdapat hubungan, itu menjadi ada hubungan, gitu ya, menggunakan pengujian chi-square. Nah, di sini kita mempunyai contoh judul penelitian, hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas X, gitu ya. Kemudian hipotesisnya ada H0 dan HA. H0-nya itu tidak ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. Sementara HA-nya itu sebaliknya ada hubungan antara sumber air minum dengan kejadian diare. Nah, untuk dasar pengambilan keputusan, jika nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya ada hubungan. Kalau lebih dari 0,05, maka H0 yang diterima, artinya tidak ada hubungan gitu ya, antara sumber air minum dengan kejadian diare. Nah, untuk kategori variabel sendiri, itu sumber air minum, itu X, variabel X-nya, kode 1 itu terlindung, kode 2 tidak terlindung, kemudian kejadian diare, variabel Y-nya, kode 1 diare, kode 2-nya tidak diare, gitu ya. Nah, di sini kita contoh, kita lihat, ini saya hilangkan centang pada value labels-nya. Ini ya, kode-kodenya seperti yang ini, gitu. Oke, saya kembalikan ke value labels, gitu ya. Nah, kita lakukan pengujian chi-square. Kita lihat dulu nilainya atau hasil daripada pengujian chi-square-nya. Nih, saya reset dulu. Nah, untuk sumber air minum, variabel X-nya masukkan ke kolom rows. Kejadian diare masukkan ke kolom. Kemudian pilih atau klik statistics. Kemudian centang pada chi-square. Lalu continue. Kita ingin melihat hubungannya seperti apa ya. Klik OK. Nah, kita lihat di sini, untuk persen chi-square-nya, nilai asymptotic signifikansinya itu sebesar 0,151. Berarti kalau sesuai ini, berarti H0 yang diterima, tidak ada hubungan gitu ya. Nah, sekarang kita mau buat bagaimana supaya nilai ini menjadi ada hubungan, artinya kurang dari 0,05. Gitu ya. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya adalah kita masuk ke data mentahnya tadi, sini, ya. Kita coba lihat data yang kira-kira itu atau tidak, bahasanya kita harus buat hubungan yang positif. Misalnya di sini. Kita lihat di sini ya, kita coba lihat. Nah, misalnya ini. Kita harus buat itu agar hubungannya itu positif gitu, teman-teman. Misalnya, ini kan hubungan yang negatif ini. Airnya terlindung, tetapi kok ada kejadian diare gitu. Artinya kan negatif ya, airnya tidak terlindung. Airnya ini nih, sorry, yang nomor 13. Airnya terlindung, sumber air minumnya terlindung, tetapi kok diare gitu. Berarti kan ini hubungan yang negatif. Mestinya airnya sudah terlindung, ini tidak diare mestinya. Nah, ya kan? Ini tidak terlindung ya, hubungan yang positif. Kemudian, nah ini lagi, 15 ini. Terlindung tapi kok diare. Mestinya kan tidak diare. Ya kan? Coba kita lihat. Tadi ini kan hasilnya 151 ya. Coba kita lihat kembali. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini kan 0,029. Sementara di sini tadi 0,151. Ini 0,029. Ya, ini kalau kita lihat di sini sudah kurang dari 0,05 ya. Berarti sudah ada hubungan. HA-nya diterima. Nah, berarti kesimpulannya ini kita harus lihat. Kita harus buat hubungan yang positif. Gitu ya. Jangan hubungan yang negatif. Misalnya yang seperti ini. Mana tadi ya? Hubungan yang negatif itu seperti... Nah, ini nih teman-teman. Terlindung tapi kok diare gitu.
terlindung tapi kok diare. Mestinya kan kalau positifnya sumber air minumnya terlindung, otomatis kan dia tidak diare gitu ya. Coba. Nah, turun lagi kan 0,011 dari 0,029. Seperti itu saja teman-teman. Jadi kita harus buat hubungan yang positif antara variabelnya, antara kategorinya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan video ini dapat membantu dan mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan pada video ini. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan bisa komentar di video ini di mana yang ingin ditanyakan. Saya kira itu. Sekian dan terima kasih.